Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia Nabila, eh, dengan nomor BP 21101152610225, di mana saya akan menjelaskan sedikit 10 soal tugas SK Sistem Inventory. Soal pertama, jelaskan konsep lead time dalam manajemen persediaan. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan sejak suatu pesanan dilakukan hingga barang tersebut diterima dan siap digunakan atau dijual. Dalam konteks manajemen persediaan, lead time sangat penting karena mempengaruhi waktu pemesanan ulang dan jumlah persediaan pengamanan. Komponen penting lead time: jika lead time lama dan tidak diperhitungkan dengan baik, perusahaan bisa mengalami kehabisan stok. Sebaliknya, memperkirakan lead time dengan tepat membantu menjaga ketersediaan barang dan efisiensi operasional. Soal berikutnya yaitu nomor 2, apa yang dimaksud dengan metode EOQ, Economy Order Quantity? Metode EOQ atau Economy Order Quantity adalah suatu teknik dalam manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang paling ekonomis, yaitu jumlah unit yang harus dipesan setiap kali agar biaya total persediaan dapat diminimalkan menghindari kelebihan atau kekurangan stok, menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, membantu perencanaan pengadaan yang efisiensi. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 kategori dalam analisis ABC Always Better Control untuk mengelompokkan barang persediaan. Kategori A, barang penting nilai tinggi jumlah rendah, mewakili sekitar 10-20% jumlah item, tetapi 70-80% nilai total persediaan. Butuh pengawasan dan pengendalian ketat. Biasanya terdiri dari barang mahal atau sangat penting untuk operasional. Contohnya, obat-obat khusus atau alat medis mahal di apotek. Selanjutnya, kategori B, di mana kategori B ini bisa diartikan barang menengah, nilai dan jumlah sedang, mewakili sekitar 20-30% jumlah item dan sekitar 15-25% nilai total persediaan. Pengawasan dilakukan secara rutin dan mendarat. Barang dalam kategori ini penting tapi tidak terlalu vital atau mahal. Kategori C ialah barang umum nilai rendah jumlah tinggi, mewakili sekitar 50-70% jumlah item, tetapi hanya sekitar 5-10% nilai total persediaan. Pengendalian bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Contohnya adalah barang-barang kecil dan murah seperti botol plastik, kapas, atau label obat. Selanjutnya, soal nomor 4, di mana apa yang dimaksud dengan metode just in time atau JIT dalam manajemen persediaan dan bagaimana penerapan dapat membantu perusahaan mengurangi biaya persediaan. Metode just in time atau JIT adalah pendekatan dalam manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan cara mendatangkan barang hanya ketika dibutuhkan dalam proses produksi atau penjualan, bukan menyimpan dalam jumlah besar di gudang. Selanjutnya ialah contohnya ialah apotek yang menerapkan JT hanya akan memesan obat ketika stok mencapai batas minimum. Berdasarkan pola permintaan ini membantu menghindari penumpukan obat yang berpotensi kadaluarsa serta mengurangi biaya simpan dan ruang. Selanjutnya ialah eh, yang kelima ialah jelaskan perbedaan antara persediaan siklus dan persediaan keseluruhan serta bagaimana kedua jenis persediaan ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Persediaan siklus, cycle stock, pengertiannya ialah jumlah persediaan yang dibeli dan digunakan secara rutin untuk memenuhi permintaan normal selama satu periode pemesanan. Fungsi untuk memenuhi permintaan reguler berdasarkan perencanaan dan jadwal pemesanan yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah persediaan keseluruhan total inventory, di mana total jumlah semua jenis persediaan yang tersedia di gudang termasuk persediaan siklus, persediaan pengaman, safety stock, persediaan musiman, persediaan dalam perjalanan, in transit, inventory, memberikan gambaran menyeluruh tentang stok aktual dan kapasitas cadang. Selanjutnya ialah soal nomor 6, di mana apa peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi manajemen persediaan. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi manajemen persediaan sangat krusial dan mencakup berbagai aspek di antaranya otomatisasi dan akurasi data, pemantauan stok secara real time, perencanaan dan
peramalan yang lebih baik, integrasi dengan pemasok. Selanjutnya, eh, Selanjutnya, soal nomor 7, bagaimana perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan dengan menggunakan reorder point dalam manajemen persediaan. ROP adalah tingkatan persediaan minimum yang menjadi sinyal bagi perusahaan untuk melakukan pemesanan ulang sebelum stok benar-benar habis. Misal, memperhitungkan lead time, menghindari stok, menambahkan safety stock atau stok pengaman. ROP ialah dengan rumus lead time dikali pengguna rata-rata per hari plus safety stock. Selanjutnya ialah nomor 8. Jelaskan arti dari last in first out atau LIFO. Last in first out LIFO adalah metode dalam manajemen persediaan di mana barang yang terakhir masuk ke gudang akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Last in artinya barang yang baru saja diterima atau masuk ke persediaan. First out artinya barang tersebut akan digunakan atau dijual lebih dahulu dibandingkan barang lama. LIFO lebih sering digunakan dalam pencatatan akuntansi daripada dalam praktik fisik pengelolaan barang yang mudah rusak, seperti di apotek. Untuk barang seperti obat, biasanya digunakan metode FIFO first in first out. Selanjutnya yaitu nomor 9. Apa itu surplus persediaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelolanya agar tidak merugikan operasional dan keuangan. Di mana surplus persediaan adalah kondisi ketika jumlah barang yang dimiliki perusahaan melebihi kebutuhan aktual atau permintaan pasar. Artinya stok barang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan tingkat konsumsi atau penjualan surplus persediaan. Bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen stok yang efisien dan adaptif untuk menjaga kestabilan operasional dan keuangan. Soal yang terakhir ialah jelaskan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan keberlanjutan dengan praktik manajemen persediaan yang bijaksana, termasuk pengelolaan persediaan berkelanjutan dan minimasi limbah. Perusahaan dapat meningkatkan keberlanjutan melalui praktik manajemen persediaan yang bijaksana, yaitu dengan mengelola stok secara efisien untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan menjaga keseimbangan lingkungan serta profitabilitas. Berikut penjelasan. Menggunakan metode FIFO atau JIT bekerja sama dengan supplier ramah lingkungan, pemantauan otomatisasi dan real-time, stok minimum, dan safety stok yang optimal. Sekian penjelasan dari saya dari 10 soal berikut. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.